sampah ini bisa menghasilkan loh Bu. Nah itu. Memiliki nilai ekonomi. Nah tadi bisa ngetukul ngalantung lah, bisa ngalantung. Kamu sih gas sekarang ya udah nambah ngalantung. Mau nggak mau gunung itu bukan mainan yang bisa diremehkan gitu. Dalam arti kata kita punya SOP-nya, punya setiap prosedurnya ketika kita berkaitan di gunung. Karena siapa yang tahu sih 5 meter ke depan, siapa yang tahu bagaimana ketika kabut datang, bagaimana ketika badai datang. Ada yang perlu ditanamkan dari kecil, yaitu pendidikan lingkungan usia dini yang akan terus masuk ke dalam long term memory mereka, sampai akhirnya bisa jadi itu akan menjadi buah kesadaran untuk mereka menjadi pribadi yang lebih peduli dengan lingkungannya. Karena tadi kita anggapnya sampah tuh apa sih? Iya. Ya sampah udah buangan kita, bukan dalam arti kata apa sih bisa dalam sampah. Kalau itu sampah kalau dikelola bener-bener, aduh, ya lumayan buat tuku beras-beras besi kalau enggak bisa itu tuh. Mari kita untuk lebih peduli dan aware terhadap sampah, karena sampah tuh udah menjadi konsumtif untuk manusia. Ya selama masih ada manusia masih ada sampah. Betul. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan serawung podcast kembali, dan kali ini serawung podcast Paham Perempuan akan membicarakan terkait isu pengelolaan sampah yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah menonton di video-video kami kemarin terkait pengelolaan sampah di pesantren, lalu pengelolaan sampah yang dijadikan karya seni dan lain sebagainya. Nah, hari ini Serawung Podcast akan membahas terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh orang yang memang sangat peduli terkait sampah. Dan langsung saja nanti kita obrolkan bersama agar lebih tahu dan teman-teman juga tertarik akan hal isu dan obrolan ini. Dan ini dia Mang Udin Akhirudin. Ya. Assalamualaikum Mang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu Serawung Podcast bersama kami. Semoga ya berjalan dengan baik dan amin, kolaborasi ini tidak sampai hanya di podcast ini aja ya Mang ya. Insya Allah. Sebelumnya teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah mengenal Mang Udin ini siapa, tapi barangkali ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui Mang Udin ini siapa. Mang Udin ini adalah sebagai salah satu orang yang sangat peduli terkait sampah atau pengelolaan sampah, yang pastinya akan hal ini tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, beliau ini adalah mantan ketua OI Cirebon periode 2015 sampai 2019. Beliau juga sebagai Dewan Pembina Organisasi Pecinta Riang Gazebo Adventure, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Lalu beliau juga sebagai instruktur Mapala Bunga Bangsa Cirebon. Beliau juga sebagai instruktur ISPALA SMA Sumber Cirebon, lalu pendamping perhutanan sosial di kelompok tani hutan Majalengka. Beliau juga instruktur UNU atau kampus Universitas Nahdlatul Ulama di Cirebon ya Bang ya? Cirebon, ya. Lalu beliau juga pengajar teater di SMA dan kampus, dan beliau fasilitator outbound juga, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang beliau gaungi. Dan pastinya teman-teman sudah kepo banget nih, beliau ini memang menggerakkannya seperti apa dan kegiatannya juga apa saja. Mungkin kita awalinya terkait peran perempuan terkait pengelolaan sampah atau peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup ya Bang ya. Nah teman-teman, kami mengutip di website Ecolivi bahwa perempuan itu merupakan salah satu orang atau agen perubahan untuk sekitarnya. Jadi perempuan itu ya tidak hanya melulu di rumah, tetapi juga sangat berperan aktif di lingkungan sekitar atau lingkungan hidup. Nah, salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Perempuan ini sangat mempunyai potensi dan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Namun, melekatnya kultur patriarki ya Mang ya dalam masyarakat Indonesia membuat peran perempuan ini sedikit banyak menjadi terpinggirkan. Jadi banyak orang-orang yang merasa bahwa perempuan itu tidak perlu masuk ke dalam ranah itu, padahal perempuan-perempuan itu memiliki peluang di situ teman-teman. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang ditinjau lebih lanjut cukup dekat dengan banyaknya permasalahan pencemaran lingkungan dan sampah-sampah yang katanya sebagian orang adalah
itu tuh ditimbulkan ya dari perempuan, dan bagaimana cara untuk mengelola sampah itu ya perempuan sendiri sebenarnya bisa melakukan pengelolaan itu. Nah, langsung saja Mang Udin mungkin bisa diceritakan di awal bagaimana Mang Udin ini bergerak di peduli sampah. Silahkan Mang. Ya, baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya saya lebih di pintaran juga ya Ul ya. Dalam kata, emang karena dari kecilnya saya biasa main di kebun juga. Baik. Main di kebun, main di sungai, segala macam. Nah, akhirnya ketika menjak dewasa pun saya ada ketertarikan lebih ke gunung, ke hutan dan segala macamnya. Dan mungkin disitulah tumbuh rasa kepedulian saya sendiri ketika melihat lingkungan. Dan berkata gini, kalau misalkan ruang bermain kita di gunung dan hutan, apa gundul misalkan, Iya. kita mau main kemana? Iya, benar. Nah itu kan berarti kan perlu ada upaya-upaya yang perlu dilakukan juga. Dan kemudian juga saya berpikir lingkungan ini bukan cuma gunung dan hutan, tapi juga sekitar rumah kita pun itu sebagai lingkungan juga. Kemudian kata saya juga sebenarnya ini juga ke teman-teman pendaki, teman-teman pemerintah alam segala macam juga teman kata, tolong diperhatikan juga lingkungan kita dari teman-teman sendiri. Karena adalah bagian daripada ekosistem yang ada. Jadi jangan terpaku di gunung, trip ini, trip ke sini, trip ke sini. Tapi Sementara, tidak peduli. nah dengan lingkungan sekitar pun tidak ada. Nah itu kan sebenarnya apa ya? Menjadi apa ya? Pragmatis lah dengan kata kamu jauh-jauh ke sana gitu kan. Sementara di lingkungan sendiri pun butuh uluran tangan kamu. Nah itu. Tapi ini harus seimbang dari antara lingkungan sekitar kita dan juga ruang bermain kita yang di sana itu, yang di gunung hujan itu, sama-sama juga kita perlu pedulikan dan perlu kita lestarikan. Seperti itu paling. Tahun berapa tuh Mang kira-kira? Aduh, tahun pira ya? Ya anggaplah dari tahun 90-an lah. 90-an. Dari tahun 90-an. Saya aktif di organisasi dan segala macam dari tahun 90-an. Apalagi? Lalu mulai merambah ke Lingkungan, yang sekarang ya sekarang kalau dibilang tadi saya bilang tadi ada yang WhatsApp juga, oh ini udah sekarang udah jadi artis sungkrat, aku bilang gitu, artis sampah, sampah. Karena kebetulan sekarang saya lagi ada program-program yang namanya program Saber TPS Liar. Jadi kita mencari titik-titik lokasi timbulan sampah-sampah liar yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Di kabupaten ini dari 40 kecamatan. 40 kecamatan yang ada di kabupaten ini kita cari timbulan sampahnya, kita bersihkan. Nah, itu juga melibatkan juga teman-teman komunitas lokal setempat untuk mereka menjadi PPIC lokalnya. Dan juga setelah itu kita ada edukasi mengenai pengelolaan sampahnya. Nah, bagi saya ini sebenarnya program yang sangat bagus sekali. Seperti kata ada sinergitas nyata antara teman-teman komunitas dengan pemerintahan. Nah selama ini ada kutip lah. Ya itu. Karena bagaimanapun pemerintahan saya pikir tidak akan mampu menyelesaikan masalah sampah, dan teman-teman komunitas pun saya pikir juga perlu juga untuk merapat. Nah ini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasannya harus ada sinergitas yang nyata dan jelas rule-nya, jelas arahnya. Jadi kayak misalnya saya lakukan tadi, teman-teman komunitas itu mereka libatkan, karena kadang-kadang di desa mereka pun mereka nggak begitu terkenal biasanya gitu kan, karena silent mungkin kan pergerakannya. Dan akhirnya dengan program ini kita munculkan teman-teman komunitas lokal ini dan bisa menjadi social control daripada lingkungan sekitar mereka. Jadi bisa bersinergi dengan pihak daripada pemerintahan itu sendiri. Ya bagi saya menarik sih, karena apa ya, konsepnya mungkin konsep pentahelik mungkin ya. Pentahelik dalam arti kata banyak unsur, banyak stakeholder yang bermain di situ. Dalam arti kata ini bukan cuma permasalahan dinas itu. Jadi jangan ada bahasa kalau buang sampah ngumpet, tapi kalau banjir ribut. Biasanya apa? Pemerintah. Lebih saya juga nggak ada juga seperti itu. Iya benar-benar. Iya, karena mau tidak mau pun masyarakat juga perlu, ataupun mereka perlu terus serta, karena mereka sebagai pelaku juga dengan pembuangan sampah. Dan yang perempuan terutama, yang mohon maaf tadi seperti tadi disebutkan mengenai perempuan, bahwasanya perempuan juga menyumbang juga sebenarnya, menyumbang juga, dan
yang sepengetahuan untuk mau sendiri ya selama ini sampah-sampah perempuan itu udah kelihatan banget kalau udah di Iya. di pembuangan sampah itu. Boleh nyebutin ya, boleh ya? Boleh dong. Oke. Seperti mohon maaf, Sampah. pembalut. Ya, sama pembalut. Ya, sama pembalut, sama pampers dan segala macam otomatis. Gak mungkin juga dong dari saya pakai pembalutnya. Nah, itu pasti kan juga ke perempuannya dari situ. Ya cuma dari kata kenapa sih itu kan dari awal-awal kenapa nggak dibersihin dulu misalkan sebelum mereka buang segala macam. Jadi ataupun seperti ini yang sering kami temukan adalah pampers itu dulu mungkin bagi ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu nih karena bikin gampang, pakai pamper segala macam, nggak pakai apa, kalau dulu kan pakai apa ya, pakai popok gitu ya, bersihin, ini mas sekali pakai. Nah sekali pakai ibu-ibu itu yang akan menimbulkan sampah dan jelas-jelas mohon maaf tidak dibersihkan. Jadi ketika teman-teman bersih-bersih itu wah, bonusnya masih ini banyak. Permasalahan pampers saja ya, Mang? Iya, belum lagi yang pembalut itu. Nah itu. Karena sebenarnya kembali lagi menurut saya sendiri, mohon maaf, hanya ibu-ibu yang mau membersihkan pamper anaknya. Iya. Bapak-bapak kayak enggak deh. Kayak enggak deh. Jarang juga. Apalagi ya, mohon maaf, nggak mungkin tetangga yang bersihin kan. Pasti ibu-ibunya juga yang akan membersihkan. Nah harusnya ibu-ibu itu ya sebelum dibuang ya bersihkan dulu gitu kan. Jadi tidak ada semacam apa ya, harta karun tersembunyi itu yang kita temukan di situ. Dan itu banyak banget, hampir seluruh timbulan sampah. Jadi ya makanya kadang-kadang ada yang mohon maaf, ada yang buang di kebun kosong, ada yang buang di flyover, sungai dan segala macam. Dan berkali-kali kita mengadakan kegiatan ada bom sampah dari atas, dari sini itu pampers. Nah itu. Kalau ini Mang, Babada Alas untuk melakukan kegiatan yang face to face atau benar-benar lebih intens ke masyarakat itu selama ini kegiatan apa yang sudah dilakukan? Jadi selain kita ada aksi juga kan ada edukasi juga. Tapi ada yang bilang ada yang bilang seperti ini. Jadi ada versinya yang bilang bahwa lu ngapain lu buang bersih-bersih lingkungan juga kotor lagi segala macem. Tapi bagi saya itu adalah satu bentuk pada edukasi juga. Dalam bentuk perbuatan. Oke lah, ada yang berbentuk edukasi dalam bentuk misalkan mereka mengumpulkan orang. Bu, jangan kayak gini loh, Bu. Kira-kira seperti ini. Nah, bagi saya teman-teman ketika mereka bersih-bersih sampah di timbulan sampah ataupun di sungai itu ada bentuk edukasi juga. Ya seperti itu. Jadi kalau yang diedukasi oleh sebagian daripada yang lain itu adalah mereka mengedukasi yang belum. Nah, sekarang bagaimana yang sudah terjadi? Nah, ini fungsi teman-teman dan mungkin saya sendiri ya yang mengadakan program-program itu ya sudah terjadinya. Ini mau digimanain gitu kan? Nggak mungkin kan? Sementara pola-pola atau circle bersampah itu adalah misalkan dari circle dari sungai, solokan ke sungai, sungai ke laut. Laut akan kembali lagi ke daratan juga, makanya menggununglah sampah-sampah itu. Dan banyak sekali sampai spring bed juga mungkin ada juga. Seharusnya menurut Mang Udin gimana sih cara efektif untuk memberikan edukasi ke masyarakat itu selain daripada memilah dan memilih yang organik maupun non-organik gitu ya. Kadang kan sampah rumah tangga, kasur, bantal itu kan dibuangnya juga seenaknya ya. Itu gimana Mang? Ya benar sih sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah itu kan sulit. Sebenarnya bilang sulit karena bertahun-tahun pun berbagai macam pengarahan, berbagai macam edukasi. Ya sama halnya seperti tadi karena masih kurangnya kesadaran tadi. Kalau saya ambil contoh, saya punya gini lah. Ada sedikit gambar mungkin gini ya. Ketika ibu-ibunya nggak bisa saya edukasi, saya tarik anak-anaknya. Yang muda-mudanya, misalkan. Kalau dulu misalnya saya di OI misalkan, saya tarik mereka masuk ke kami. Kamu senangnya apa? Oh senangnya berkesannya segala macam, udah masukin juga. Nih mana lingkungannya? Oh kamu bisa nggak sih bersih-bersih lingkungan ini segala macam? Oh bisa, misalnya. Oh silakan. Akhirnya mereka menjadi penggerak juga akhirnya. Nah sekarang yang ketika saya bilang ada kawasan X lah.
yang sering banyak ibu-ibu buang sampah itu, ketika anak-anaknya yang rajin ngambil sampah dari masing-masing rumah, masa iya ibu-ibunya pengen buang sampah ke sungai? Iya, iya, harusnya mikir Nah itu, juga ya. itu kan. Dan alhamdulillah di kawasan itu hampir tidak ada sampah lagi karena sudah tercover oleh anak-anaknya. Nah itu. Jadi agak banyak berbagai macam cara dalam arti kata untuk menimbulkan ataupun membagikan kesadaran tadi. Iya. Nah, kalau ibu-ibu tahu sendiri kan rasa kalau di bumi tuh kayak gimana kan? Tidak pernah salah ya, Iya. Bang, ya. Nah itu. Oke. Makanya kita ambil ke anak-anaknya tadi. Dan alhamdulillah bisa ternyata. Iya. Bisa seperti itu. Dan banyak cara-cara lain lah. Sementara yang mungkin selama ini diterapkan oleh yang mereka itu kan, edukasi di desa apa segala macam, ya kurang juga sebenarnya. Iya sih. Harus tetap Turun-turun gitu ada. ya. Dan tadi balik lagi ke bagaimana sih ketika mengubah paradigma berpikir ibu-ibu itu menjadi sampah ini bisa menghasilkan loh Bu. Nah Iya, itu. memiliki nilai ekonomi. Nah tadi bisa ngetukul kalah antung, bisa kalah antung. Kamu sih gas sekarang ya udah nambah dengan antung. Iya. Nah itu kan maka muncul ada bank sampah. Oh ternyata bank sampah juga mempunyai nilai ekonomis juga gitu kan. Dan biasanya ibu-ibu cenderung minta bukti sebelum kita jare. Iya. Mana buktinya kalau misalnya sampah itu bisa menghasilkan? Ya bikinlah satu sistem yang kira-kira bahwa ibu tidak tertarik. Misalkan, Bu kalau ngambil, ibu bisa memilah sampah secara otomatis. Misalkan, ini loh Bu, botol aku ini merek apa, mineral segala macam yang bisa kita jual ini, ibu dapat ini. Kayak Saya ini pikir ya, store gitu nanti dapat uang gitu. Saya pikir kan seperti itu bisa lebih kena itu kan. Daripada hanya sekedar mohon maaf sosialisasi di bla 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 lah itu kan. Tanpa ini ya, nggak punya apa ya, nggak nempel gitu ya, nggak greget ya Mang. Iya, kalau karena cuma dengerin cuap-cuapnya orang aja gitu. Iya, nempel cuap-cuap selesai nasi kotak kan selesai udah. Iya benar. Masyarakat kita ini memang sudah seharusnya ya orang-orang yang kita tidak menyalahkan ya Mang ya, maksudnya untuk orang-orang atau beberapa pihak yang memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, peduli alam, tapi mungkin cara-caranya itu bisa diubah karena kan edukasi dan informasi yang ditangkap sama ibu-ibu, mbah-mbah ataupun anak muda itu ya lebih aktifnya ya harus melalui praktek langsung gitu. Ini deh Bang, Mang. Iya Mang, apa sih? Mang apa Bang nih? Mang jelas nih. Mang, sengawit awal Mang. Ini kan Agustus nih Mang. Banyak muda-mudi yang kayaknya love banget sama naik gunung. Bahkan katanya perempuan-perempuan zaman sekarang tuh kalau move on atau menghilangkan rasa stres terkait hubungan, pekerjaan dan lain sebagainya, dia tuh memilih untuk muncak. Oh iya. Ya katanya. Ini pengalaman pribadi apa gimana nih? Berkaitan dengan hal ini kan kita nggak bisa memungkiri ya teman-teman, perempuan ataupun laki-laki yang mendaki gunung pasti mereka membawa bekal, mereka membawa skincare dan peralatan-peralatan yang memang seharusnya dibawa gitu kan. Dan sekarang kan kekinian banget Mang, kayak misal pakaian harus fashionable, terus harus glowing walaupun di atas gunung gitu. Nah itu sebenarnya ada nggak sih indikasi-indikasi yang itu juga jadi mencemari lingkungan khususnya di pegunungan atau di kehutanan itu? Ya, yang pasti kembali tadi ya sepanjang pengamatan saya ketika monitoring di beberapa gunung juga ada perubahan tingkah laku, perubahan perilaku daripada zaman saya dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu kan hampir ke yang perempuan-perempuan nih, zaman-zaman dulu nih. Anggaplah zaman-zaman 90-an ataupun itu 2000 itu jarang juga cewek yang naik. Jarang cewek yang naik. Yang kedua, pastinya mereka nggak bawa make up juga. Kalau sekarang kan bawa semua make upnya itu. Dan apa tidak menutup kemungkinan mereka ketika mereka memakai make up dengan mohon maaf dengan tadi sebutkan itu dengan produk-produk itu dan mereka mencuci muka di mata air, apa tidak ini juga mencemari juga? Ya mencemari juga sebenarnya. Itu hal yang mungkin kayak orang mikir nggak bakal deh gitu. Wah itu bakal terjadi. Satu wajah tapi kalau jadi beribu-ribu orang yang daki kan ya akhirnya mata airnya jadi kena ya akhirnya ya. Nah mungkin nanti ada sedikit mungkin masukan nanti buat para pengelola taman nasional nih. Orang bawa make up. Ya apa dong berarti minimal?
Iya, karena sebenarnya ini kan biasanya kalau di mata-mata itu ada tulisan yang deterjen, jangan memakai sampo. Sampo udah nggak bisa kan, udah sampo udah nggak bisa kita nggak pakai sampo. Ini apalagi mohon maaf ya dengan ini shadow ini segala macam itu kan kayaknya bahannya kayak bahan-bahan ini juga gitu kan. Satu wajah dikali ya Mang. Nah, itu. Benar-benar. Nah, itu kan mungkin mereka pikirnya nggak apa-apa lah cuma saya doang gitu kan. Ternyata kan ribuan perempuan-perempuan yang seperti itu dan ingin tampil matching ketika mereka tampil matching di mohon maaf di instastory-nya mungkin seperti di itu. sosial medianya, iya benar-benar. Kalau dulu mah nggak kayak gitu. Iya ya guys. Sekarang aja. Jangan dulu mikir, dulu juga nggak kepikiran tuh kayak baju harus begini begitu kan. Iya. Nah, yang penting ya beneran safety gitu kan. Jadi kadang-kadang gini, kalau dulu malah cenderungnya kalau nggak dekil mah kayak nggak keren tuh. Iya. Nah ini kalau nggak dekil nggak keren. Jadi kadang-kadang mereka ya mungkin dengan keadaan mereka turun gunung itu ya hampir sama ya kotornya itu kan. Dia sekarang tuh kayak jadi bling gitu tuh. Jadi akhirnya kan kepikiran juga. Nah, dibuang ataupun dibotol apa enggak mereka itu. Sementara yang terjadi juga banyak juga barang-barang ataupun tinggalan-tinggalan daripada mohon maaf perempuan-perempuan yang mereka tinggalkan di atas gunung. Iya benar-benar. Apalagi sekarang lagi musim-musim pendakian nih, pasti banyak seperti itu. 17 Agustus kemarin ya. Iya. Dan termasuk yang mohon maaf tadi, seperti pembalut atau segala macam udah keras itu. Iya benar-benar. Nah mereka pasti berpikir kan, nggak apa-apa cuma sate aja. Ini balik-balik ke adab. Nah ini adabnya ini yang perlu kita jaga di sini nih. Masa iya sih bekasnya kita mau taruh di gunung segala macam. Benar. Dan kesadaran orang kayak gitu tuh masih minim sih. Masih minim sekali. Anggaplah sekarang misalkan udah sekarang 17-an mereka vibe mereka pengen ke puncak, merayakan ini di puncak dengan instastory segala macamnya. Bahkan kadang-kadang juga kurang juga untuk safety-nya gitu kan. Tapi mereka lebih mentingkan ke masalah look-nya itu lebih masalah look-nya. Sangu untuk instastory tadi. Ya bagi saya ada perubahan karena mau nggak mau gunung itu bukan mainan yang bisa diremehkan gitu. Dalam arti kata kita punya SOP-nya, punya safety prosedurnya ketika kita berkaitan di gunung. Karena saya pengen tahu sih 5 meter ke depan, saya pengen tahu bagaimana ketika kabut datang, bagaimana ketika badai datang. Terus mereka mentingin make up doang gitu. Nggak juga kayak gitu. Tapi yang terjadi kan sekarang tadi lebih ke mohon maaf ke look tadi. Nah, look instastory segala macam bikin quote-quote yang indah-indah mengenai gunung dan segala macamnya atau mengenai merekanya. Tapi mereka membuang sampah juga gitu. Ini disclaimer ya teman-teman, tidak menyalahkan. Enggak menyalahkan perempuan. Tetapi ini nih dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari ternyata itu juga bisa mencemari lingkungan, khususnya mata air di pegunungan tadi ya Mang ya. Iya. Oke. Selama ini Mang, mungkin dari 90-an ya, tantangan tersendiri oleh Mang Udin mengenai tadi sampah ya tadi penyadarannya ini. Penyadarannya ini. Guys. Sementara saya sendiri udah punya anak, dalam arti kata kadang-kadang di pihak sekolah pun mereka tidak mengkhususkan mengenai lingkungan itu kepada siswanya. Iya. Karena ada beberapa temuan juga saya kok anak-anak nggak ada piketnya sih gitu kan. Kok anak hanya dengan fasilitas mohon maaf dengan fasilitas yang demikian rupa zaman sekarang, tapi mereka lupa bahwasanya ada yang perlu ditanamkan dari kecil yaitu pendidikan lingkungan usia dini yang akan terus masuk ke dalam long term memory mereka. Sampai akhirnya bisa jadi itu akan menjadi buah kesadaran untuk mereka menjadi pribadi yang lebih peduli dengan lingkungannya. Sekarang kan udah jarang. Iya benar. Dengan sekarang anak-anak, saya piket nih bawa ini. Kayak dulu kan bawa koran bekas, bawa ini segala macam, bawa ini segala macam. Sekarang nggak ada. Iya. Lebih dihandle sama orang tua sih, Mang. Dan orang tua. Emang ada yang gitu? Ada beberapa yang malah meniadakan piket. Terus ganti sama orang tuanya. Iya. Dan kalau orang tuanya kerja gimana? Bingung juga ya. Nah ini maksudnya dalam arti kata ini di lapangan-lapangan seperti ini banyak temuan-temuan. Tapi kembali lagi bahwasannya saya pikir penerapan walaupun hanya menyapu kelas dengan hanya membersihkan sampah-sampah di ruang kelas mereka itu akan menanamkan kepedulian dari dalam di anak-anak tersebut, dari siswa tersebut, dan itu dari yang kecil-kecil. Jadi kalau bahasa
kitanya sih kalau misalnya yang tua-tua susah ya udah, yang kecil-kecilnya aja dia dimasukin. Iya, karena yang meneruskan nanti mereka. Iya, regenerasi kan bukan yang tua-tuanya. Akan ada circle tadi, siklus tadi kan. Nanti yang anak kecil ini, mereka yang sadar dan mereka peduli dengan lingkungannya, mereka menjadi sosok-sosok yang lebih berpribadi dan lebih peduli dengan lingkungan. Sebenarnya akan seperti itu. Oh, jadi kalau tadi bahasanya orang tua yang suruh piket, bingung juga. Kalau orang tua kerja gimana? Iya. Seorang tua punya anak ketiga atau 4 apa 5, bingung juga ngatur jadwalnya. Berarti emang tantangannya di situ ya? Ya. Penyadaran kepada setiap dirinya itu memang masih susah. Masih susah sampai sekali, hari masih ini. susah sekali. Oke. Paling gampang nih, masuk lagi nih. Pasti mereka alasannya karena kontainer atau amrol itu jauh dari mereka. Iya. Jadi kayak TPS itu ada kontainer tuh. Kontainer itu biasanya mereka berpikiran kontainernya jauh. Nah, biasanya dari pihak itu menyediakan kontainer dekat dengan perumahan. Iya. Tapi untuk turun dari motor bawa sampah masukin ke kontainer aja itu iya, susah. Susah. Terjadi Cuman balang nang bae beli mancing. Nah, jadi kayak pemain basket tapi nggak masuk. Nah itu akhirnya kan. Itu yang terjadi kan. Nah, apa susahnya sih turun, matikan motor sebentar, masukin ke dalam amrolnya, udah. Jadi ini mah di sini posisi amrolnya atau kontainer sampahnya di sini, mereka udah buang duluan di pinggirnya, di sebelah kanannya, segala macem. Nah ini gimana sebenarnya? Nah itu tantangannya seperti itu. Iya. Sampai dari dulu sampai sekarang kayak dari dulu sampai sekarang. Tapi banyak juga Mang keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin beberapa kali lah saya dengar gitu. Ada beberapa memang kalau di perumahan itu dikasihnya kan kontainer langsung ya. Maksudnya enggak, petugasnya nggak keliling. Biasanya kayak gitu. Ada yang seperti itu, ada yang juga mereka udah bikin pokca sendiri. Iya, apa sih kayak bak sampah di depan rumah. Gerobak, Terus ada beberapa masyarakat yang misal nih petugas sampahnya memang keliling dan setiap rumahnya sudah memilah nih. Oh, udah memilah. Wah, itu keren. Cuman itu asal keren. Petugasnya ini asal nganjing nang bae gitu, Mang. Itu gimana nih? Baik lagi sih tadi karena sebenarnya kalaupun petugasnya bisa memilah pun mereka punya keuntungan. Sebenarnya. Dan mereka diuntungkan dengan misalkan dengan penghuni kompleks atau penghuni perumahan yang sudah bisa memilah. Karena mereka nggak harus memilah di TPS-nya. Karena sebanyak terjadi, jadi petugas itu mereka akan mengambil sampah-sampah yang punya nilai ekonomis juga. Mereka akan bagi seperti itu. Akan bagi. Yang punya nilai jual kayak plastik, kayak botol kemasan apa segala macamnya. Biasanya mereka akan bagi. Dan itu lumayan gede loh. Serius lumayan gede. Kasih tahu lah Mang biasanya berapa. Mas, gede itu masalah sampah itu gede. Iya. Karena tadi kita anggapnya sampah tuh apa sih? Iya. Ya sampah udah buangan kita. Bukan dari mana kata apa sih bisa dalam sampah? Kalau itu sampah kalau dikelola bener-bener, aduh, ya lumayan buat tuku beras-beras besi kalau enggak bisa itu tuh. Iya benar. Bisa dikelola segala macam dengan, mohon maaf misalkan kayak ibu-ibu kan biasa kayak botol-botol apa ini segala macam, terus seperti plastik juga bisa dipakai juga. Itu belum naik ke tingkat kita membuat crepe ya dari limbah, dijual pun udah dapet sebenarnya kalau dari kita seperti itu. Iya. Nah, ibu-ibu mungkin harus harus diberikan apa ya? Peringatan atau perhatian lebih bahwasanya dari sampah yang kita nggak usah muluk-muluk gimana ngelolanya, dijadiin apa, tapi memilah dan memilih mana sampah plastik, botol dan ditukar itu sebenarnya memiliki nilai ekonomis tadi, walaupun ya berapa bisa lah buat beli-beli minyak goreng tadi. Nah, lalu bagaimana dengan sampah yang bekas makanan tadi, Jul? Nah, iya itu gimana? Nah, itu kan berarti kan. Yang maggot bukan sih, Mang? Ya, sebenarnya yang bekas makanan itu kalau misalnya ibu-ibu tuh kita bikin komposter aja. Kita bikin kompos, dalam arti kata ada wadah, bikin kecil segala macem. Nah, kita yang sisa makanan itu kita masukin ke apa namanya? Ke tadi kayak semacam jerigen segala macem, dengan tanah akan jadi kompos juga akhirnya. Jadi yang organik itu akan menjadi komposter, yang organik kita bisa jual. Iya. Jadi itu selesai ya, selesai ya. Selesai masalahnya. Tapi kesadarannya nah itu mau enggak kayak gitunya tuh. Bener, itu mau enggak seperti itunya. Sebenarnya solusinya ini sudah nyata ya. Tetap dari rumah. Dari rumah. Iya benar. Tetap dari rumah karena kalau udah keluar ya biasa dengan ada beberapa desa yang sudah bisa. Dan mereka kata 0%. 0% sampah
desa tersebut tidak keluar. Karena semua dikelola dari mulai rumah tangganya. Ya tadi kan sama-sama organik itu mereka jadikan kompos, segala macam buat tanaman mereka, segala macam. Yang ininya, yang organiknya yang anorganiknya mereka bisa jual juga. Iya. Atau mereka jadikan sebagai crab, bisa sebagai wadah tempat ini, Iya, segala macam. dari plastik-plastik itu Iya, ya. kalau ini kan leher itu bisa potong, bisa bikin buat tempat ini juga, banyak sekali itu. Iya, solusinya banyak teman-teman. Jadi mari kita untuk lebih peduli dan aware terhadap sampah, karena sampah tuh udah menjadi konsumtif untuk manusia. Iya, selama masih ada manusia masih ada sampah. Betul. Nah itu. Dari apapun ya Bang ya. Iya. Kalau ini permasalahan ketika di apa sih namanya TPA, TPS, misal kayak di pasar gitu. Oh, di pasar ya. Banyak kan permasalahan-permasalahan yang bikin ibu-ibu atau bapak-bapak yang stay di pasar itu dengan adanya sampah yang numpuk itu loh Bang. Sebenarnya itu permasalahannya apa? Nggak ada petugasnya atau nggak ada tempat untuk mengalihkan sampahnya itu? Yang saya pikir sih karena baik lagi mungkin ya telat pengangkutan. Telat pengangkutan. Telat pengangkutan kontainer. Jadi misalnya ada sepakatan antara pihak pengelola pasar dengan dinas LH-nya. Telat, kalau misalnya telat itu bakal menumpuk otomatis. Iya, jadinya kan bau dan lain-lain. Yang kedua, over tonase juga. Apa tuh? Dalam arti kata, misalkan amrol atau kontainer cuma satu, sampahnya lebih daripada itu. Jadi, muatannya kelebihan. Nah, muatannya berlebih. Tapi kadang sampai berbulan-bulan. Nah, itu baik lagi kan. Bagaimana kan pengangkutannya tadi? Iya. Nah, sebenarnya bagi teman-teman yang punya usaha-usaha magot apa segala macam juga bagus juga itu. Harus diambil aja kan gratis itu. Iya. Bukan pakai sayuran segala macam tuh bisa dijadikan pakan magot kan. Iya. Kita nggak perlu dana untuk beli itunya, tinggal diambil sebenarnya. Terus dijadikan sebagai komposter dan lain-lain. Asal pengen dan niat kan baik lagi sebenarnya. Asal pengen sadar niat, mau iya. Dan satu lagi istiqomah. Konsisten itu susah sekali guys. Karena tadi kayak kalau cuma bahasa Jermannya berak ya susah juga. Iya, Jerman ya. Itu bahasa Jerman. Ya karena tadi butuh konsistensi kita. Iya. Saya pikir pun beneran, Din, lu ngapain sih masih mikirin sampah segala macam? Ya nggak enak aja dilihatnya gitu tuh. Ada sampah ini segala macam. Apa bahasa Jerman kan? Ting blatak tah. Ting belarang. Iya, ting belarang segala macam kan. Kayak nggak enak juga dilihatnya gitu tuh. Mulai gunung pun sama menghasilkan sampah. Ataupun wisata baru, ya sama aja malah menambah sampah juga sebenarnya. Iya. Tapi kan balik lagi ke sistem pengelolaan tadi. Saya pikir untuk pengelola pendakian ataupun pengelola wisata itu pun harus punya juga, mereka udah punya sistem pengolahan sendiri juga. Harus berdampingan. Adanya pembukaan pariwisata, ya ada juga pengelolaan sistem sampahnya gitu. Iya. Karena mau tidak maupun Cirebon posisi secara letak geografis ya, Cirebon karena dampak. Karena posisinya di wilayah hilir. Iya. Di atasnya ada wilayah tangga sebelah dan hulunya. Nah kalau di hulunya udah kacau balau, apa yang terjadi? Nanti akan banjir. Apa yang terjadi? Kiriman lagi, sampah dan segala macamnya. Ini nggak selesai. Bagi saya tetap aja harus ada kesepakatan bersama antara daerah hilir, daerah tengah, daerah hulu itu untuk bersama-sama saling bersinergi tadi. Karena kalau gitu ya yang di bawahnya kita bangun sampah terus-terusan datang lagi. Iya. Capek. Ya tapi kalau nggak ada ya orang-orang yang mau bergerak akan lebih parah. Iya, akan lebih parah benar. Lebih parah. Dan saya sangat apresiasi sekali kepada teman-teman lingkungan, komunitas lingkungan, entah itu dari Mapala, daripada komunitas lingkungan segala macam yang mereka mau gitu meluangkan waktunya untuk mengurusi hal tersebut. Iya. Ya bagi orang sih mereka pikir lu ngapain ngurusin sampah dan mereka berpikir masalah masalah gaji lah. Iya, realistis gitu-gitu ya. Dan mereka digaji apa enggak? Enggak ada gaji pun, enggak ada satupun gaji mereka. Tapi mereka selalu berpikir bahwa ya kalau tidak ada yang mau melakukan siapa lagi? Betul. Siapa lagi selain kita ya? Nah itu. Jadi teman-teman mungkin dari kita semua perlunya peningkatan kesadaran terkait menjaga alam sekitar dan memulai dari hal-hal yang kecil ya, Mbak ya. Tidak bisa kita memaksakan serta-merta harus ini, harus itu dan
tadi adanya sinergi antara Ya, tadi hulu ke hilir Hulu ke terkait hilir. letak geografis Ya. ataupun sistem pemerintahan Ya. dengan birokrasi. Jadi tidak ada antipati terkait masyarakat dan birokrasinya tadi. saling menyalahkan. Betul. Saling menyalahkan. Karena ada masalah bersama juga, Iya. nggak bisa menyalahkan. Kenyataannya juga kita ini masyarakat umum ketika sudah datangnya bencana, longsor, banjir, itu merasanya saling dirugikan gitu kan. Menyalahkan, bahkan saling menyalahkan gitu. Tapi padahal seharusnya tuh ketika kita sudah memiliki kesadaran terkait ya tadi mengelola sampah atau membuang sampah dengan baik, memilah dan memilih sampah dengan baik, saya kira tidak ada hal-hal yang saling merugikan tadi ya Mang ya. Ya, Selama ini ada nggak sih penolakan dari pihak-pihak tertentu atau masyarakat tertentu, Mang? ada. Ada. Ya karena tadi mereka berpikir bahwasannya ada hal-hal yang bagi saya kadang-kadang malah mikirin, ini piye sih orangnya gitu tuh. Kalau kita bersih, jangan dibersihin. Itu malah mau saya buat ini sekalian buat buat meratakan tanah tersebut. Oh, Ya ada lucu yang kayak juga gitu. ada yang hal gitu tuh ada. Kita malah bersih-bersih malah dimarahin. Lah kok meratakan maksudnya? Pribadi? Iya, jadi mereka tuh nimbun, mereka punya tanah, mungkin tanahnya nggak rata, apa segala macam ditimbun dengan sampah gitu. Oh, Jadi kayak apa ya bahasanya, kayak urugan lah, sampai ngasal gitu. ngasal. Oh. Saya pikir ini orang gimana sih pikirnya? Ya logisnya juga nggak masuk ya. Jadi, tapi kan ada Iya sih. hal seperti itu, ada hal seperti itu. Suker ya tapi ya. Iya udah bilang ya apa memang nanti ada uruk dengan ini segala macam, tapi tetap aja kan bawahnya itu kan otomatis yang paling bahaya daripada sampah-sampah yang berserakan itu ketika terkena air ada namanya lindi. Apa tuh? Lindi itu air sampah. Oh, Jadi air sampah kayak apa ya bahasa lindiku bahasa Indonesia. bahasa Inggrisnya apa sih? Eces. Oke, baik. Iya, kayak semacam lendir gitu Iya. yang keluar daripada sampah itu. Oh, lebih bahaya. Itu bahaya banget dan kalau aku digatel nih minta ampun itu. Itu namanya bahasa istilah kita namanya lindi. Lindi. Lindi, di air sampah. Baru gitu kan. tahu aku, Mang. Nah, hah? Baru tahu. Ya udah, muatan baru berarti. Iya, Nanti iya. biasanya paling banyak ketika musim hujan. Hmm, Jadi sampah numpuk segala macam. lah iya. Nah, kalau musim kemarau, bahaya lagi kita sama menimbun. Sampah, beberapa sampah itu kan mereka mempunyai gas. Mm-mm. Gas amoniak itu yang siap. Jadi kita punya bom waktu sebenarnya. Mm-mm. Kalau yang Oh iya ya, ada sistem ya. dumping gitu kan, jadi meledak. Iya, TPA segala macam. meledak gitu Iya. ya. Oh, itu dari kemarau. Kalau musim Iya, kalau musim kemarau karena terlalu panas dan mereka punya gas. Jadi sistemnya kayak, mohon maaf, kayak sepi tank. Sepi tank ada lubang gitu Iya, kan. iya. Kalau nggak ada lubang bisa meledak itu. Jadi ada titik itu banyak lah kejadian-kejadian gitu. Demikian juga dengan timbunan sampah. Kalau timbunan sampah udah terlalu banyak dan adanya gas-gas yang terpendam, sedikit percikan aja udah langsung bisa jadi ledakan. Jadi kita punya Mikirnya bom uang waktu. kayak gempa gitu ya. Iya, kalau sebenarnya itu dari gas sampah tadi. Kalau permasalahan ini, Mang, TPA yang numpuk tadi kan pernah nih Ya. kejadian di kayak Jogja, darurat TPA, Ya. darurat sampah. Itu gimana? Seharusnya itu TPA apa TPS sih kalau di akhir itu? TPA. TPA itu TPA. gimana sih sebenarnya cara pengelolaannya? Pasti kan dinas lingkungan hidupnya juga Ya, terjun. kalau yang sekarang sih ada sistem jadi TPA-nya bukan open dumping, jadi dumping dari hanya dibuang langsung. Iya, iya. Tapi mereka juga langsung mengelola tadi. Entar nanti jadi mereka punya mesin pencacahnya, Mm-mm. dijadikan sebagai partikelnya, sebagai bahan bakar alternatifnya. Udah seperti itu. Pada akhirnya sekarang udah berkembang seperti itu, jadi cuma pendamping gitu kan. Jadi hanya sudah pindah gitu kan. Iya. Jadi ada bahasa pendamping itu. Jadi kalau sekarang mah udah mulai dipilah-pilah. Jadi apa ya? TPA 3R lah kalau nggak salah. Jadi Apa tuh? seperti kata ada reduce, recycle udah ada. Oh, iya, iya, iya. Seperti kata itu sama-sama itu bisa dipilah kembali menjadi kompos ataupun bisa menjadi bahan-bahan energi alternatif, bahan-bahan alternatif seperti itu. Kan yang pertama seperti ini, Iya. open dumping udah mulai jarang sekarang. Nah, cuma balik lagi kan tonasenya itu Tonasenya harusnya tonase dalam arti kata jumlah sampahnya itu apa? Oke. bisa kita kurangi dari rumah tangga udah jelas-jelas. Rumah tangga paling banyak berperan. Minimalnya ya. Minimal dari rumah tangga. Kalau dari rumah tangga selesai Iya. mungkin Saya nggak mau lah modelnya, saya nggak mau muluk-muluk kayak Jepang lah. Jepang kan
cangandok harus dicuci itu. Iya, harus. Iya kan? Iya. Iya, iya. Endok. Jangan kan itu, Singapura kan kalau ada yang ludah juga denda, teman. Ya, ada enggak. Badan ini kayaknya udah dewek. Iya. Sampai Nah, tadi. muntah-muntahnya juga. Iya, iya, benar-benar. Nah tadi, tapi berarti kan sebenarnya bisa. Dalam arti kata, masyarakat itu mereka dalam arti kata mereka bisa mengolah sampah sendiri itu bisa. Dalam arti itu Sebenarnya, bisa. iya, iya, iya. Tinggal ada mereka kemauannya kan itu. Mau dan king. Dan kiang dengan segala macam carut marut. Iya. Ya sudah lah hidup apa segala macam ngurus masalah sampah gitu kan. Iya. Dan mereka kalau udah buang sampah, udah bayar iuran selesai udah. Iya, mikirnya gitu sih. Iya ya kan seperti itu. Gak berpikir bagaimana nanti sampah ini akan diangkut atau Iya. tidak dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya teman-teman kenyataannya solusinya itu sudah ada, tapi memang kembali kepada diri kita sendiri. Mau dan mau nggak muluk-muluk yang Iya. kamu ini mampu nggak mengelola Iya. dijadikan ini kan enggak ya bang ya, Mang ya. Yang penting tuh kita mau untuk memilah karena sektor utama yang memegang apa ya arus kehidupan itu sebenarnya kan emak-emak dan ibu-ibu tadi. Misal Betul. belanja beras, telur, itu kan tahu nih sampah-sampahnya nih apa aja ataupun minyak-minyak yang dari botol, dari plastik. Nah itu sebenarnya kebudayaan kita, kultur kita yang tradisional itu sangat pro iklim sekali. Iya, 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 iya. Kau pengen tahu gak? Dulu kan ada jinjingan emak-emak tuh. Iya, yang Ya. dari apa sih namanya? Iya dari apa nggak tahu apa Iya, dari gimana nggak itu? tahu dari bambu apa dari bahan-bahan apa. Kan itu bisa dipakai berkali-kali dibandingkan dengan mohon maaf dengan plastik yang notabene akan menjadi sampah. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang dari dulu pun sudah peduli dengan lingkungannya. Dulu dan sadar. Iya, udah sadar. Betul, betul. Nah kita orang yang hadir kita modern Sekarang ini. malah nggak sadar kan bahwasannya lah orang dulu malah lah iya kok pakai ini pakai jinjingan itu Iya. mau beli beras mau beli apa mereka pakai jinjingan itu Mm-mm. selesai. Iya, benar-benar benar. Oke, beli yang beras dulu kalau kita pakai bekasnya kalau nggak salah pakai kalau dulu saya pernah ngalamin pakai kantong semen dulu tuh. Wah. Pernah ngalamin nggak? Enggak. Oh belum. Oh ya sorry beda umur. Dulu seperti itu jadi. Masa kantong semen? Iya, jadi kayak semacam limbah kantong semen. Jadi ada yang dalamnya kan bersih tuh. Heeh. Ini segala macem. Jadi modelnya kayak kalau di Eropa mah kantong apa kertas gitu kan. Nah, itu ada kantong semen itu bisa dipakai, Iya, tapi iya. udah dibersihkan segala Emang macam. kuat, Mang. Kuat itu. Oh, Lah botolnya semen satu sak aja bisa nggak jebol kok. oh iya iya benar. Iya kan? Dulu saya ngalamin. Jadi beli beras 5 kilo, 10 kilo itu pakai kantong itu atau kertas yang kamu pakai kantong kertas semen itu. Itu bisa lebur ya, lebur otomatis. Lebur apa? Enggak. Iya. Nah sekarang plastik. Orang-orang sekarang kan lebih plastik. memilihnya instan. Iya, yang merasa berpikir modern ternyata lebih Lebih merusak, lebih merusak alam. daripada Iya. orang-orang zaman dulu. Iya, makanya kalau kita kilas balik ya, Mang. Iya. Orang-orang zaman dulu tuh panjang umur, lebih sehat. Iya, Iya dia benar. pola makan, Heeh. pola makan yang kedua juga pola hidup mereka bisa biasa jalan segala macam. Iya benar-benar. Terus makan mereka juga tidak terkontaminasi oleh mohon maaf junk food segala macam. Iya benar-benar. Semua ada di alam semua. Polusi juga masih Polusi minim. juga minim sekali itu kan. Makanya kalau orang dulu itu cenderungnya itu biasa dulu mereka untuk pengolahan limbah sampah karena biasanya organik mereka membuat apa bahasa Jerman itu belumbangan. Oh iya, yang dibakar itu ya. Nah, tapi mereka hanya pakai yang organik doang. Iya, iya. Kenapa? Dulunya nggak ada sampah plastiknya. Iya, benar. Akhirnya mereka timbun Alamilah. kembali, itu akan menjadi humus. Iya, benar. Jadi memperkuat menjadi nutrisi untuk tanah itu sendiri, ketahanan meningkatkan tanah. kesuburan juga. Nah kalau sekarang kalau mau ditimbun plastik habis coy, Iya. malah jadi Sedangkan plastik itu bisa terurai berapa Wah, puluh tahun. Ya bukan puluh lagi ratus itu, Ratusan tahun. ratusan tahun. Nah itu bagi kan ada perubahan perilaku kan di situ Iya, tadi kan manusia sebenarnya hari ini. dengan Dan- plastik tadi. Ya harusnya juga kita sama-sama rasakan ya perbedaan iklim, Mang. Nah ini. Panas, semakin Oh, panas. kirain gua aja, gua kan gendut gitu kan. Kirain oh panas karena saya gendut Iya. gitu kan. Oh ternyata enggak ya, sama semua berarti. Iya, kalau Cirebon deh khususnya kita bahas Cirebon karena kita stay di Cirebon teman-teman. Siang itu panas dan malamnya itu dingin, Mang. Iya. Itu juga bisa jadi efek dari global warming. Kita nggak ngomongin terkait sampah aja ya teman-teman. Tapi bagaimana kita juga peduli terhadap lingkungan dan kepada alam. Mungkin bisa dipikirkan gitu. Ya. Manusia-manusia sekarang
iya lebih berkembang dan lebih berkemajuan, tapi saya kira berdampingan terkait kesadaran tetap menjaga alamnya ini masih minim ya Mang ya. Ya, kalau sekarang kan mungkin ada, kalau dingin ini kan apa ya bahasanya, Apa? di Agustus ini kan karena apa namanya apelion ya, jarak terjauh matahari dari bumi. Agustus ini. Ya Agustus, sebelum Juli Agustus kalau nggak salah. Agustus. Menurut itu tadi BMKG ya, Badan Meteorologi. Nah itu susah nyebutnya. Iya. Nah itu kan BMKG. apelion, istilahnya apelion. Jadi jarak terjauh bumi dengan matahari. Iya. Tapi sebelum-sebelumnya pun kita sudah merasakan bagaimana perubahan iklim daripada Cirebon sendiri yang notabene ada pantai nggak panas-panas gitu banget itu kan. Sekarang 5 tahun kemarin aja, 5 tahun banget. kemarin. 5 tahun kemarin perubahannya jelas banget. 5 tahun kemarin masih dari sumber sini masih adem, sekarang udah panas segala macam. Manin retep ya Bang. Nah itu. Iya. Nah dulu neretep itu bahasa apa lagi neretep? Bahasa Indonesianya apa ya guys? Boleh. Apa neretep, apa bahasa itu neretep tuh? Jadi ya Allah, kompleks sekali kalau bahas sampah, bahas alam, karena tidak hanya untuk 1 hari, 2 hari, 1 tahun, tapi bagaimana kita menjaga alam ini, menjaga bumi kita untuk generasi-generasi yang akan datang gitu. Jadi ya mungkin kalau generasi-generasi kolot bukan untuk ditinggalkan ya Mang ya, terkait edukasi, tapi yo gimana caranya kita-kita ini yang bergerak di akar rumput, komunitas, untuk memberikan kesadaran lebih dan terus menggencarkan sosialisasi terkait pedulinya alam, pentingnya untuk kesadaran membuang sampah dan memilah sampah. Closing statement mungkin Mang, silahkan. Ya mungkin ada tambahan ini karena ini gelas plastik. Iya. Ini kan sebenarnya solusi juga. Ini dulu 20 tahun kemarin ini solusi. Solusi daripada penggunaan botol. Oke. Penggunaan botol digantikan dengan plastik. Solusi gitu. 20 tahun sekarang malah menjadi masalah. Gitu kan? Jadi dalam kurun waktu tertentu bisa jadi yang tadinya solusi akan jadi masalah. Kalau sebenarnya sih simpel aja sebenarnya. Kalau misalkan nggak mau membersihkan, minimal jangan mengotori. Betul. Selesai. Ya, itu aja. Kalau nggak mau membersihkan, minimal jangan mengotori, udah selesai. Paham kan? Itu aja. Ini loh PR yang tadi untuk menyadarkan setiap orang tapi kembali ke diri sendiri ya. Kembali ke diri sendiri, karena sebenarnya banyak sekali tutorial pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan sampah, juga banyak juga teman-teman yang beredukasi, teman-teman berkegiatan di lingkungan segala macam. Baik lagi mau atau terlibat langsung dalam aksi itu. Betul. Kembali ke situ tadi. Kita juga mikirnya ini untuk masalah bersama, tidak hanya untuk perseorangan saja teman-teman. Perlu digarisbawahi, minimal jika tidak mau membersihkan, tidak usah mengotori ya Mang. Minimalnya jangan mengotori. Betul. Dan mungkin kita ini yang gencar mensosialisasikan terkait peduli alam, peduli sampah, kita memang tidak bisa menghilangkan ya Mang ya. Tetapi setidaknya kita bisa mengurangi agar kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini lebih baik, dan generasi-generasi yang akan datang ini masih tetap menikmati adanya kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan berikan. Amin. Teman-teman, semoga Serawang Podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menyadarkan kita semua bagaimana pentingnya peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan pastikan teman-teman juga sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like, share, dan mampir di kolom komentar. Mungkin anak-anaknya Mang Udin yang sudah diberikan pelatihan. Sampah ya, buanglah sampah pada tempatnya ya. Bukan mantan tapi kan. Buang mantan pada tempatnya gitu kan. Jadi salfok ya saya. Silakan mampir di kolom komentar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.